Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Materi kita pada hari ini untuk pertemuan ke-11 ya, kita pertemuan ke-11 setelah UTS. Kita akan bahas tentang pemrosesan query. Sebelum kita masuk ke prakteknya nanti. Ya, kita akan ada prakteknya, pastinya terkait dengan pembuatan database. Ya, nanti bahasa query-nya nih yang akan kita implementasikan. Nah, sebelum masuk ke prakteknya, kita buat database, kita akan bahas dulu nih materi tentang query-nya. Ya, nanti query ini apakah kita harus menggunakan misalnya nanti query prosedural atau query non prosedural. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu basic dari query-nya, dasar dari query-nya. Ya, saya rasa memang sudah oke lah, sudah bisa membuat create database, ya. Sudah bisa, saya bikin database sudah bisa, Bu. Saya bikin tabelnya, saya ngisi tabelnya, saya insert data, saya edit data sudah bisa, oke. Nah, kita akan coba dulu nih teorinya. Kita akan bahas teorinya. Ya, sebelum teman-teman ke select bintang from bla 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 where ya. Nah, kita akan lihat dulu untuk bahasa query-nya. Bahasa query itu ada dua, bahasa query prosedural dan query non prosedural. Ya, jadi harus tahu nih dasar dari query-nya, logikanya. Karena apa? Karena di dalam informatika itu pasti logikanya yang harus dipakai. Ya, dalam bikin program logikanya yang dilihat. Ya, misalnya, oh iya, kalau misalnya ini begini, hasilnya gimana? Logikanya dulu ya. Nah, kita juga harus tahu nih, query, dasar dari query-nya. Ya, sebelum teman-teman bisa men-select bintang, from, bla bla bla, where, bla bla bla, join, dan lain-lainnya, harus tahu dulu basicnya. Dasarnya adalah ilmu matematika. Nanti kita akan lihat. Kalau akan join gimana? Secara matematikanya gimana join? Ya, di logika query-nya gimana? Ya, oh iya saya mau update. Misalnya saya mau menggabungkan dua tabel. Saya butuh data A dari tabel A, saya butuh data B dari tabel B. Gimana cara join-nya? Misalnya ya. Saya akan menggabungkan misalnya barisnya saja. Itu gimana caranya? Nah, kita akan pelajari di sini ya. Untuk select-nya, projection-nya, ya, selection, projection, ya, ada operasi-operasi seperti itu. Join, theta join, nah itu yang akan kita pelajari di pemrosesan query. Oke, untuk pendahuluannya di sini, ya, pemrosesan terhadap query di dalam suatu sistem basis data dilakukan dengan menggunakan bahasa query atau query language. Kalau query, saya rasa sudah sering dengarnya ya, apalagi kalau basicnya adalah teman-teman dari SMK. Ya, tidak dari SMK Informatika saja. Kalau misalnya jurusannya, kalau di SMK itu apa RPL, ya TKJ juga biasanya ada sedikit menyinggung tentang query. Nah, di sini kalau dalam sistem basis data, ya, yang pertama adalah perancangan. Ya, kita pelajari tentang perancangan, kemudian implementasinya dari database. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa query-nya. Oke, kemudian bahasa query formal basis data relasional adalah bahasa untuk meminta informasi dari basis data. Ya, maksudnya meminta informasi ini gimana? Ini banyak loh data. Kita akan ambil datanya. Nggak mungkin kita cari satu-satu ya. Kalau cari satu-satu ya sama aja manual. Misalnya dalam lemari arsip kita butuh data. Misalnya saya nih di bagian akademik saya butuh data kelas 20A SBD. Ya. Nah, berarti saya akan cari
di lemari arsipnya. Mana nih absen kelas TIFRP 20A untuk mata kuliah SPD. Ya, saya cari. Tapi kalau di dalam database, saya akan pakai yang namanya query. Ya, kelas apa yang saya butuhkan dari tabel mana? Nah, itu mempermudah kita, ya. Nah, nanti kita gunakan bahasa query. Selanjutnya, sebelum adanya bahasa tersebut, query terhadap basis data merupakan tugas yang sangat sukar karena pemrogram harus berurusan dengan skema fisik internal dari basis data. Ya. Kemudian bahasa query relasional, misalkan SQL, berbeda dengan bahasa pemrograman konvensional. Nah, di SQL kita akan menspesifikasikan properti informasi yang hendak diambil tapi tidak mencantumkan rincian algoritma pengambilannya. Nah, oke. Kemudian di sini ya, bahasa query relational formal merupakan bahasa antara yang digunakan basis data, yaitu SQL dikonversi menjadi bahasa relational formal sehingga dapat diterapkan sekumpulan informasi untuk memperoleh query paling efisien. Nah, ini bahasa query yang akan kita pelajari, bahasa query prosedural dan bahasa query non-prosedural. Ya, jadi ada dua bahasa query, dua kategori bahasa query-nya. Ya, bisa saja kita langsung nih, oke kita praktek aja langsung pakai bahasa query, menggunakan misalnya exam ya, misalnya, atau SQL dan lain-lain, banyak ya tools-nya. Nah, bisa aja, tapi kita harus tahu dulu nih basic-nya. Bisa muncul logika seperti itu, query seperti itu dari mana sih? Ya. Oke, kemudian untuk bahasa query prosedural, ada perbedaan dari prosedural dan non-prosedural. Ya, nah, kalau untuk bahasa query prosedural, di sini user menginstruksikan ke sistem agar membentuk serangkaian operasi dalam basis data untuk mengeluarkan hasil yang diinginkan. Yang termasuk dalam bahasa ini adalah aljabar relasional atau relational algebra. Pasti sudah dengar ya aljabar relasional ya. Kalau nggak salah di bangku SMA, SMK juga sudah dipelajari aljabar. Ya, terus nanti teman-teman juga di jurusan di Prodi Informatika tidak ada materi khusus aljabar relasional, tapi biasanya ke matematika informatika biasanya. Ya. Nah, oke. Kemudian bahasa query non-prosedural. Di sini user mendeskripsikan informasi yang diinginkan tanpa memberikan prosedur detail untuk menghasilkan informasi tersebut. Nah, yang termasuk dalam bahasa ini adalah kalkulus relational tuple. Ya, tapi kita nggak akan bahas kalkulusnya di sini. Ya, nah, tapi tetap kita akan mengambil ya ilmu matematikanya. Ya, karena kan logikanya kalau kita mau bikin program pasti ya nggak jauh-jauh lah, misalnya dari oh iya ini boolean ya, true and false ya, misalnya ya yang basicnya seperti itu. Ya, jika benar maka apa misalnya gitu ya. Nah, itu juga akan diterapkan di logika pemrograman biasanya. Oke, kemudian di sini relational algebra atau aljabar relasional ya, kita biasa sebutnya aljabar relasional, merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi baru. Relasi itu maksudnya adalah tabel hasil, tabelnya. Ya, jadi di sini kita kalau sudah mau implementasi, nanti ada istilah-istilah yang berubah. Kalau di perancangan, IRD, kita biasanya sebutkan entitas, atribut, ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau pada saat implementasi, kita akan sebutkan di dalam database itu, ya, tabel atau relasi.
Ya, biasanya kita mengambil data, mendapatkan informasi, itu biasanya akan menampilkan tabel baru. Informasi yang kita butuhkan. Ya. Oke, kemudian aljabar relasional termasuk kategori prosedural. Ya, dan juga menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data. Ya, kita akan menggunakan operator untuk memanipulasi data. Ya, misalnya nih ada satu tabel, ya, tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini ada atributnya atau field-nya kalau kita implementasikan dalam database. Ya, ada field-nya. Tabel mahasiswa, ada NPM, ada nama, alamat, ya, prodi, misalnya ya. Nah, kemudian dari kota mana, tempat tanggal lahir. Banyak nih. Ya, misalnya nggak cuma 20A aja, TF20A aja. Kalau TF20A ya sekitar 53 mahasiswa. Misalnya ya. Tapi misalnya angkatan 20. Misalnya ya, angkatan 20. Semuanya datanya banyak. Sampai hampir 1000 misalnya ya. Nah, saya ingin menampilkan mahasiswa yang kota asalnya adalah dari Bandung. Gimana caranya? Satu-satu saya akan cari. Enggak ya. Nanti kita akan gunakan operatornya untuk memanipulasi data. Berdasarkan aljabar relasional. Kita belum ke query non-procedural ya. Kita masih ke proseduralnya aja dulu. Nah, oke, jadi kita harus tahu, oh saya pengennya data yang muncul itu adalah mahasiswa yang kota asalnya adalah Bandung. Dari 1000 mahasiswa ternyata yang berasal dari Bandung ada 350 mahasiswa, misalnya ya. Tampillah data mahasiswa yang kota asalnya adalah Bandung. Ya, berarti yang saya butuhkan adalah informasi tersebut. Tabel baru yang muncul itu disebut dengan relasi baru. Ya, berdasarkan informasi yang kita minta. Nah, oke. Kemudian manipulasi, ya, karena di dalam database kita bisa memanipulasi data. Maksudnya adalah ada proses edit, hapus, tambah, ya, maksudnya seperti itu. Oke, nih ada beberapa nih, ya, operator, operasi-operasi yang akan kita pakai. Ya, ada yang namanya selection, projection, Cartesian product, union, set difference, ya, rename, set intersection, theta join, natural join, outer join, division. Ini sebenarnya udah nggak asing ya sama teman-teman ya. Lihat nih simbolnya, ya, union, ya, kemudian theta join. Ini sebenarnya udah nggak asing. Ya, sudah pernah dipelajari nih, ya. Nah, kita akan fokus di selection dan projection. Karena nanti ini yang akan selalu dipakai dalam bahasa query non prosedural. Yang lain pasti dipakai juga, ya ada dipakai juga, tapi nanti menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk selection dan projection ini dasar. Ya, kita akan menampilkan tabel apa? Select bintang from table mahasiswa. Berarti kita akan tampilkan semua data mahasiswanya. Ya, dari NPM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal kota. Misalnya ada 5 field ya, 5 data, 5 kolom yang akan ditampilkan. Ya, tapi kalau misalnya saya ingin menampilkan hanya berapa baris tertentu saja, saya akan sesuaikan. Nanti gunakan apa operatornya? Ya, oh, kita akan gunakan projection. Kita akan project mana yang akan ditampilkan. Ya, atau misalnya dari 5 field tadi ada 5 field tadi, tapi kita nggak mau tampilkan semuanya. Misalnya saya nggak akan mau tampilkan
dari 5 field NPM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, kota. Saya mau cuman tampilkan nama, kota, ya, kota asal dan tempat tanggal lahir misalnya. Gimana caranya? Ya, berarti kita akan project kolom apa saja yang akan kita inginkan. Ya, kita bisa memanipulasi data. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, rename misalnya saya ambil contoh rename, kita akan ganti misalnya tabel A, tabel B kita akan ganti misalnya ya. Pada saat muncul tabel baru kita akan rename misalnya. Ganti dengan nama apa? Ya. Nah, oke. Untuk join pun banyak di sini. Ada yang namanya theta join, natural join, outer join. Ya. Apakah semua operasi ini akan dipakai? Ya, tidak. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau teman-teman buat database ya, misalnya database apa nih, database akademik misalnya ya. Nah, kira-kira nanti yang sering dipakai itu operasi yang mana? Ya. Nah, apakah nanti kita akan selalu pakai operasi rename? Ya, kalau dibutuhkan di rename boleh. Kalau tidak dibutuhkan ya nggak masalah. Gitu. Ya. Nah, tapi basicnya adalah selection dan projection. Biasanya kita kalau dalam database itu kita ingin menampilkan dulu. Setelah menampilkan, kita akan menampilkan data apa saja sih? Tidak semua data, tapi ada data-data tertentu yang ingin kita tampilkan sebagai informasi. Ya, atau misalnya data ini terpisah dari tabel-tabel yang banyak ini. Ada di tabel ini, tabel ini, tabel ini. Tapi saya mau dijadikan satu, biar saya bisa mendapatkan informasi. Gitu ya, dalam satu relasi. Ya, kita akan join misalnya gitu ya. Kita pengen tahu nih dari data yang ada yang sama misalnya ya, set difference-nya yang bedanya apa aja, munculkan. Ya, nah dulu nih udah saya lupa ya kalau untuk informatika ini logika matematika itu di awal biasanya ya. Nah, mungkin masih ada pembahasan seperti ini ya. Kalau enggak di jenjang SMA atau SMK ya, pasti dipelajari nih gitu ya. Misalnya tentang join ya, gabungan ya. Nah, irisan. Nah, di sini juga hanya istilahnya saja yang berbeda. Ya, ada irisan, ada gabungan ya. Nah, oke. Semua operasi tersebut menghasilkan relasi baru. Bahasa disebut aljabar relasional karena bahasa berdasar sejumlah operator yang beroperasi pada relasi-relasi atau tabel-tabel. Ya. Nah, masing-masing operator beroperasi pada satu relasi atau lebih atau menghasilkan relasi-relasi lain sebagai berikut, sebagai hasil, ya. Nah, kemudian query adalah sekedar ekspresi yang melibatkan operator-operator itu. Hasil ekspresi adalah relasi, yaitu jawaban terhadap query. Ya. Nah, kita lihat di sini ada langkah-langkah dalam DBMS, Database Management System, untuk pengelolaan query. Ya, di sini ada langkah-langkah DBMS untuk pengelolaan query. Ya, nah DBMS melakukan parsing ya terhadap string dari query SQL dan menerjemahkannya menjadi ekspresi aljabar relasional yang dapat menuntun ke dalam algoritma sederhana yang tidak efisien. Nah, kemudian setelah itu bagian query optimizer mengkonversi ekspresi aljabar relasional ini menjadi ekspresi lain yang ekivalen namun lebih efisien untuk dieksekusi. Nah, ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya di sini berdasarkan ekspresi aljabar relasional yang telah dioptimasi,
Query optimizer mempersiapkan rencana eksekusi query, ya, query execution plan, yang kemudian ditransformasikan menjadi kode yang dapat dieksekusi pembangkit kode di DBMS-nya, Database Management System-nya. Ya. Nah, kemudian karena ekspresi aljabar mempunyai semantik matematika yang presisi, maka sistem dapat memverifikasi ekivalensi ekspresi yang dioptimasi yang dihasilkan dari manipulasi ekspresi asal. Semantik ini juga memungkinkan perbandingan rencana-rencana evaluasi query yang berbeda. Ya, nah, kemudian ada beberapa lagi untuk langkah-langkahnya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ambil contohnya saja. Ya, nah di sini ada contoh ya. Berikut adalah relasi-relasi dari contoh database penjadwalan pada suatu kampus yang lebih dekat dengan kita. Ya, yang sudah teman-teman jalani perkuliahan. Ya, sudah jadi mahasiswa. Nah, kita ambil database-nya adalah database penjadwalan di suatu kampus. Ya, kita anggap aja lah penjadwalan di kampus kita. Ya, jadi kan teman-teman sudah merasakan kira-kira apa nih kalau kita mau bikinkan database penjadwalan, apa sih yang diperlukan? Kalau ada jadwal berarti harus ada dosennya, harus ada mahasiswanya, ya, harus ada mata kuliahnya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Kita analisis terlebih dahulu. Ya, kalau dalam merancang ya pastinya tahap analisis itu penting. Nggak langsung tek aja, ya. Tapi kita akan coba analisis. Ya, dalam pembuatan perangkat lunak, ya perangkat lunak saya singgung sedikit. Ya, kita harus lihat SDLC-nya. Ya, SDLC-nya. Nah, software development life cycle-nya. Dari proses analisis, ya, desain, implementasi sampai dengan pengujian. Nah, analisis itu penting sekali di awal. Ya, teman-teman dalam pembuatan database juga sangat perlu analisis. Jangan sampai salah rancang, salah implementasi. Yang dibutuhkan A, yang diberikan B. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Oke, ini yang pertama di sini adalah tabel dosen. Ya, tabel dosen atau relasi dosen. Ya, di sini dosen itu punya atribut kalau kita di perancangan IRD. Tapi kalau di sini kita sebut dengan field, ya. Nah, dosen punya NID, ya, nomor induk dosen. Punya nama dosen, nama underscore D, penamaannya ya di sini ya. Nah, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, kode pos, gaji pokok. Nah, kemudian kita tentukan primary key relasi dosen ini apa? Oh, ternyata NID. Alasannya adalah kita analisis kembali bahwa tidak ada seorang dosen yang NID atau nomor induk dosen itu sama dengan dosen yang lainnya, unik. Ya. Nah, NID saya 04, 07, 08, 9001, nggak ada yang sama. Saya mau ngecek nama saya di portal, di website PDDikti dan lain-lainnya gitu ya. Nah, saya coba di Forlap gitu ya. Saya coba cek ya nama saya yang keluar dengan NIDN itu. Ya, jadi terdaftarnya unik bahwa NIDN itu adalah punya saya. Ya sama dengan NPM teman-teman juga. Ya, nanti kalau dicek nih ya NPM. Nah, kalau memang misalnya ada yang double data itu harus langsung lapor. Ya, ada kesalahan itu pastinya. Karena teman-teman juga setiap semester dilaporkan kegiatan belajar mengajarnya. Ya. Nah, ada pelaporannya nanti. Ya, nilai teman-teman juga akan dilaporkan oleh kampus. Jadi kampusnya terdaftar gitu. Ya, teman-teman juga sampai dengan lulus nanti. Sampai dengan nomor ijazahnya gitu ya. Kalian bisa cek. Tuh. Nah, kan sekarang semuanya transparan ya, terbuka. Oke, kemudian
kita akan lihat data value-nya di sini atau isinya. Ya, kalau seperti ini kita tahu bahwa akan ada isi dari NID, nama dosen sampai dengan gaji pokok. Nah, kita anggap seperti inilah isinya misalnya ya. Data value-nya. NID-nya 95001, nama dosennya adalah Bambang Sutejo, tempat lahirnya Jakarta, tanggal lahirnya sekian, jenis kelaminnya ini, alamat, kota, kode pos, gaji pokok. Ya, anggaplah ini yang sudah diinputkan datanya atau data value-nya itu ini. Nah, kemudian ini ya, ini datanya nih. Kita tahu ini datanya, sudah diinputkan datanya seperti ini. Tabel atau relasi dari dosen. Nah, kemudian tabel atau relasi mata kuliah. Nah, di sini ada mata kuliah. Ya, ada kode MK field-nya. Nama MK, SKS semester. Nah, di sini untuk primary key-nya atau PK relasinya adalah kode MK, KDMK. Terserah ya kalau untuk penulisan nama field-nya, yang penting ingat sama kalian dan mudah dimengerti. Ya, karena biasanya kalau kita menggunakan bahasa query, kita akan merujuk ke nama-nama field-nya, nama tabelnya, ya, biar jangan lupa nantinya, ya. Nah, KDMK ini karena tidak ada kode suatu mata kuliah yang kode mata kuliahnya sama dengan mata kuliah yang lain. Kemudian ini datanya, data value-nya, bahwa kode MK, nama MK, SKS semester tuh ini datanya yang udah diinputkan. Misalnya ya, nah, nanti kita akan coba nih query non prosedural, query proseduralnya ya. Kemudian jurusan. Di sini jurusan ya. Jurusan ada field-nya di sini, kode jurusan, nama jurusan, jenjang, nama kajur ya, atau nama prodi kalau kita ya. Prodi ya, nama jurusan ini prodi. Nah, primary key relasi jurusan adalah kode jurusan, karena tidak ada kode jurusan yang sama dengan jurusan yang lainnya. Ini datanya, kode jurusan. Ya, nah kode jurusan. Nah, oh ini data-datanya nih, kode jurusan komputer akuntansi dengan kode jurusannya KA, jenjangnya diploma 3, nama kajurnya adalah Rini Wulandari dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya relasi mengajar. Relasi mengajar di sini. Ya, NID tahun akademik, semester, hari, jam, ke kode mata kuliah, waktu, kelas, kode jurusan. Nah, di sini untuk primary key-nya, nih, primary key-nya nggak cuma satu. Ya, nggak cuma satu untuk mengajar. Dia mengambil primary key yang lainnya. Ya, dia mengambil dari beberapa tabel, primary key dari beberapa tabel, karena saling berelasi nantinya. Nah, ini untuk tabel mengajar. Ya, nah, bila primary key NID tahun akademik, maka tidak bisa karena seorang dosen pada tahun akademik yang sama bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Makanya kita harus analisis terlebih dahulu ya dalam merancang kebutuhannya apa. Ya, nah, silakan nanti ya dibaca lagi ya di sini kan. Bila primary key NID tahun akademik semester, maka tidak bisa karena seorang dosen pada tahun akademik dan semester yang sama bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ya, bisa saja ya. Saya tidak hanya mengajar sistem basis data, tapi saya juga mengajar tentang pengujian perangkat lunak semester ini. Ada 2 mata kuliah yang saya ajar. Ya. Nah, itu harus dilihat kondisi-kondisinya pada saat merancang. Nah, kemudian bila primary key NID tahun akademik semester hari, maka tidak bisa karena seorang dosen pada tahun akademik semester dan hari yang sama bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ya, misalnya hari ini saya tidak hanya mengajar mata kuliah SBD saja, tapi ada mata kuliah yang lainnya. Ya,
Sehingga primary key pada relasi mengajar adalah NID, tahun akademik, semester, hari, jam ke, maka, unik, dan dijadikan primary key pada relasi tersebut. Nah, ini data value-nya. Ya, ini data value-nya. NID, tahun akademik, semester, hari, jam ke, kode mata kuliah, waktu, kelas, kode jurusan. Ya, nah ini data value-nya. Kita akan terapkan operasi berikut. Ya. Nah, kita akan terapkan operasi-operasi berikut. Yang pertama adalah selection atau select. Lihat di sini ya simbolnya ya. Notasi yang kita gunakan. Nah, adalah operasi untuk menyeleksi tupel-tupel yang memenuhi suatu predikat. Kita dapat menggunakan operator perbandingan. Ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, misalnya ya. Nah, kita bisa gunakan itu. Nah, kemudian beberapa predikat dapat dikombinasikan menjadi predikat majemuk dan menggunakan penghubung and atau or. Ya, kita akan implementasikan ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke.